datang di channel aku. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian semua buat nemenin aku masak. Nah, buat kalian semua yang penasaran aku mau masak apa hari ini, tonton video aku terus ya, jangan di skip, oke? Nah, untuk bahannya aku pakai 1 ruas kunyit, terus ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, sama ini bawang merah secukupnya buat nanti digoreng ya, sama serai. Terus ada lengkuas sama daun salam. Terus sama aku pakai garam, biasanya aku pakai 1 sendok teh sih garamnya. Terus sama ini aku udah halusin ketumbar, sekitaran 1 sendok teh ketumbar. Terus sama aku pakai reko ayam, karena aku biasanya nggak terlalu suka yang sapi sih, aku lebih suka yang ayam. Di sini aku pakai tahu coklat yang udah aku potong kotak-kotak ya, atau potong dadu. Terus sama ada tempe lam. Nah, kalau di Wonogiri itu tempe lam itu biasanya dibungkus pakai daun jati. Nah, kalau di Jakarta mungkin beda lagi kali ya, tapi aku belum pernah nemu sih tempe lam di Jakarta. Nah, sama jangan lupa dikasih rambak sayur yang biasa dipakai buat bikin krecek kalau di Jogja gitu. Buat langkah selanjutnya kita potong cabai. Nah, cabainya ini aku seseret pakai tangan karena mungkin kebiasaan di sini kali ya, kalau masak itu pasti cabainya selalu disesret, jadi jarang pakai talenan. Nah, untuk variasi cabainya itu aku pakai cabai rawit, terus sama cabai rawit yang hijau itu, terus sama cabai lalap. Nah, kalau kalian mau pakai model cabainya selain cabai rawit juga bisa sih, tapi kalau aku ini karena mertua aku sama suami aku doyan pedas ya, jadi aku pakainya cabai rawit. Nah, terus mungkin kalian tanya-tanya, kenapa sih kok aku nggak pakai talenan? Nah, kalau di sini itu talenan itu jarang kalau buat motong cabai gini, jadi biasanya talenan itu buat kayak motong yang lain, kayak buat tahu atau yang lainnya gitu. Terus kalau di sini itu emang kebiasaan masak kalau cabai, kalau orang zaman dulu ya, cabai itu pasti selalu disesret, cabai, bawang merah, bawang putih gitu pasti selalu model disesret, jadi jarang pakai talenan. Nah, aku juga dulu pernah coba sih kalau motong cabai pakai talenan, tapi rasanya pas aku masak aku rasain, itu rasanya beda banget sama kayak yang kalau dimasak sama mertua aku ataupun neneknya suami aku gitu. Jadi mungkin karena itu kali ya, karena disesret kali ya, jadi rasanya beda, jadi lebih enak kalau model disesret daripada kalau pakai talenan. Itu buat aku ya, tapi kalau kalian mau pakai talenan itu terserah kalian. Nah, untuk cabenya sendiri kalian bisa sesuai takaran sih, sesuai selera kalian aja, mau seberapa pedas gitu. Karena ini mertua aku doyan pedas, jadi aku agak banyakin cabai rawitnya sih daripada cabai lalap. Setelah dipotong semua cabainya, aku ayak kayak gini. Setelah diayak kayak gini, ini aku ngayaknya pakai ceting nasi ya. Kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di toko-toko perabot, biasanya di sana ada banyak sih ceting-cetingnya nasi kayak gini. Nah, ini aku pakainya yang lubangnya agak gedean supaya gampang jatuhnya bijinya. Setelah itu nanti dicuci, haluskan ketumbar, bawang merah, bawang putih, sama garam yang udah kita siapkan tadi, kita ulek sampai halus.
Nah itu mertua aku. Biasanya aku kalau masak tuh suka ditemenin sama mertua aku. Nah, sekarang aku masukin kunyit. Aku halusin. Biasanya aku emang masukin kunyit tuh di pertengahan. Nah itu mertua aku lagi nambahin cabai, katanya kurang banyak cabainya. Sedangkan buat aku udah lumayan banyak sih, kalau menurut aku masih kurang. Nah habis ini biasanya aku tambahin lengkuas sama serai yang aku geprek, tapi tadi karena udah aku geprek duluan jadi nggak perlu geprek lagi. Nah sekarang aku ulek dulu ini sampai halus. Nah setelah halus kayak gini kita pinggirkan dulu. Habis itu aku mau motong bawang merah yang udah aku potong tadi. Nah setelah aku potong kayak gini, aku mau masukin ke wajan. Jadi aku udah manasin minyak dulu. Nah setelah panas, aku masukin bawang merah yang udah aku potong tadi, yang udah aku iris-iris. Aku ini pakai api sedang, tapi harus tetap dipantau ya biar nggak gosong. Nah setelah itu jangan lupa buat di bolak-balik supaya matangnya itu merata, enggak gosong, matang. Nah abaikan aja backsoundnya suara sedokan beradu dengan wajan. Nah bolak-balik gini terus. Nah setelah itu kita serok. Nah kita angkat. Kalau udah semuanya masuk ke serokan, nah kayak gini kita tiriskan. Nah setelah ini aku mau masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nah kita masukkan bumbu ini tadi minyaknya nggak aku kurangin ya, aku cuman pakai sisa dari goreng bawang merah tadi, karena nanti kita mau pakai buat goreng cabenya. Nah ini aku tambahin daun salam, serai, sama lengkuasnya yang udah aku geprek tadi. Kita aduk kental sampai harum. Semuanya masuk. Sekarang kita mau masukin irisan cabenya tadi yang udah kita sesret. Kita masukin semuanya, kita aduk lagi dulu bentar. Nah aku biasanya kalau masak cabai ini harus sampai cabenya matang ya, karena buat mertua aku kalau cabenya masih agak mentah itu dia bilang agak pahit. Jadi biasanya cabenya ini aku masak sekitaran 2-3 menitan supaya benar-benar matang cabenya. Nah kita ratain dulu kayak gini, matang kayak gini nih. Ini pinggirannya udah kering ya, dan cabenya juga udah matang. Sekarang aku mau masukin tahu yang udah aku potong jadi tadi. Aku campurin ke cabenya sama bumbu yang lain. Aku aduk-aduk supaya meresap. Nah aku aduk kayak gini nih supaya biar bumbunya itu nyampur ke tahunya, biar tahunya lebih ada rasanya gitu. Nah aku aduk terus kayak gini.
Nah, aduk dikit. Habis itu setelah aku aduk gini, aku mau masukin tempe lam. Nah, ini tempe lam yang udah aku potong dadu juga, sama kayak tahu tadi udah aku potong-potong. Aku aduk lagi supaya ngeresep bumbunya. Nah, by the way, ini maaf ya kameranya goyang-goyang, tangan yang satu buat ngaduk, yang satu buat pegang kamera. Oke, setelah diaduk rata kayak gini nih, nah ini udah rata, udah mulai kecampur. Ini aku mau masukin air. Ini aku pakai air termos ya, air panas langsung gitu, jadi biar cepat. Nah, segini dulu aku masukin airnya. Nanti kalau kurang bisa tambahin lagi, tapi biasanya sih sesuai selera, biar nggak terlalu kebanyakan air. Nah, setelah itu kita aduk kayak gini, dan ini diaduk, diratain supaya semua tahu sama tempenya itu nyampur dan nggak ada yang masih mentah, biar bumbunya juga tambah ngeresep. Kita aduk sedikit lagi, kita ratain, kita ketengahin supaya semua dapat airnya. Nah, ini kayaknya agak kurang, aku mau tambahin air sedikit lagi. Oke, aku mau masukin airnya lagi. Oke, segini cukup. Setelah itu nanti kita tunggu sampai airnya mulai mendidih. Nah, karena ini aku pakai air termos, jadi kemungkinan dia lebih cepat mendidih ya. Nah, itu udah kayak gelembung-gelembungnya itu udah mulai mendidih. Ini aku ketengahin dulu biar rata, biar semua kebagian pas mendidih. Kita tunggu sampai semuanya mendidih. Jadi kayak gini, ini udah semua mendidih. Sekarang aku mau masukin gula. Biasanya aku pakai 1 sendok makan atau enggak 1,5 sendok makan gula. Nah, kita campur kayak gini, kita aduk biar semua rata, kecampur. Sekarang aku mau masukin royco ayamnya, 1 sendok makan royco ayam. Nah, ini aku aduk dulu campur sampai rata. Nah, biasanya nih kalau di tempat suamiku itu, di desa suamiku, kebanyakan ada yang masak sayur ini biasanya pakai santan. Nah, tapi karena aku lagi gak pengen pakai santan, jadi aku masaknya polos gini aja, nggak ada santan. Nah, jangan lupa buat dicipin. Ini karena aku rasa udah pas, jadi aku tunggu, aku aduk dulu sebentar. Nah, aku tunggu nanti sampai airnya sedikit berkurang. Setelah royco dan gula tadi, sekarang aku mau masukin rambak sayurnya. Nah, ini rambak yang udah aku kecil-kecilin. Nah, aku masukin, terus aku campur, aku aduk supaya rata. Nah, supaya semuanya bisa kena kuahnya, rambaknya bisa kena kuahnya. Nah, ini tuh rambak yang kalau bisa dipakai, kalau orang jujur dipakai buat bikin krecek. Kalau di sini biasanya buat campuran tahu gini, campuran masak sayur lombok. Nah, setelah semuanya campur kayak gini, nah ini bentar aku ratain dulu, aku ketengahin supaya kena kuahnya semua, kena didihan kuahnya. Nah, oke. Nah, setelah semua ini masuk, sekarang kita tinggal tunggu. Oke, kita tunggu sampai airnya benar-benar berkurang atau enggak kurang setengahnya, biar kecampur semua. Nah, setelah kuahnya berkurang kayak gini, nah ini udah berkurang nih, tuh udah tinggal setengahnya doang, tinggal separuh doang. Kita aduk dulu sebentar. Nah, setelah kita aduk, nanti tinggal kita tiriskan atau kita sajikan di piring ya, tapi jangan lupa sama bawang gorengnya. Nah, ini udah mateng. Sekarang udah aku sajikan di atas piring, dan jangan lupa kasih bawang merah yang kita goreng tadi atau bawang goreng. Nah, kalau udah jadi.
Nah, ini udah jadi. Nah, ini kalau tempat suamiku namanya sayur lombok. Tapi biasanya kalau sayur lombok itu ada macam-macam jenis, ada yang pakai kentang, tahu. Kalau ini aku pakai tahu sama tempe lam sama rambak sayur. Oke guys, selamat menikmati.